kita tuliskan itu sudah tercantum di sini. Ya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pencerahannya. Ini sudah cerah situasi, cuaca sudah bagus. Mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, apa hukumnya? Dan bagaimana kalau umat Islam memperingatinya? Terima kasih atas pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin kita paham dulu akar persoalannya. Al-Quran, surah ke-61, ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 129, paling kiri sebelah atas. Kemudian Al-Quran, surah Yunus 10, ayat 57 sampai 58. Ditutup dengan At-Taubah di dua ayat terakhir. Taib. Sudah? Sekarang saya ingin coba kita membiasakan dulu untuk menilai sesuatu dengan penilaian secara ilmiah yang bersumber pada dalil-dalil yang ada, tidak sekedar menganalogikan dan main tebak-tebakan. Itu nggak baik dalam menyimpulkan hukum. Ya. Bismillah. Sekarang secara akademis, secara ilmiah, membahas sesuatu oleh para ulama diposisikan dulu, dispesialisasikan dulu dalam bentuk ta'rif namanya, definisi. Jadi kalau Anda ingin membahas sesuatu, kita harus sepakat dengan definisinya dulu. Ya, disebut dengan ta'rif. Ta'rif ini harus punya sifat jami' mani'. Jami' menghimpun semua unsur yang akan didefinisikan. Mani' mengeluarkan segala hal yang tidak terkait dengan definisi. Sehingga pembahasan kita akan fokus pada hal yang akan dibincangkan. Awas, hati-hati. Kita ingin berbicara tentang sesuatu, tapi kita tidak sepakat dengan definisinya. Bagaimana bisa menyimpulkan hukumnya? Dan kelemahan orang-orang sekarang, ketika berbicara hukum, dia tidak tahu apa yang dibincangkan. Sekarang misal, kita akan bertanya tentang maulid. Apa hukumnya maulid? Kita harus sepakati dulu apa itu maulid. Awas, ini penting ini. Banyak masalah yang muncul sekarang, tapi tidak disepakati tentang ini. Banyak orang bahas tentang hukum musik. Hukum musik begini-begini. Begitu saya tanya apa itu musik, bingung dia jawab. Apa itu musik? Anda mesti sepakat dulu musik itu apa. Di zaman Nabi apa yang disebut dengan musik. Zaman sekarang apa yang disebut dengan musik. Ketika Nabi menyampaikan hukum musik, apa yang dimaksudkan oleh musik di situ. Kalau antum paham tentang definisinya, maka keluarkan turunan hukumnya. Maka lebih mengerti di situ. Nah sekarang maulid. Apa itu maulid? Sekarang begini. Maulid atau maulud? Mana yang benar? Bukan Allahu a'lam, harus dicari kita. Mana maulid atau maulud? Antum sibuk menilai, ini maulid tidak benar. Oh, jadi yang benar maulud. Maulud juga tidak benar. Masya Allah. Apa maulid? Apa maulud? Baik, lihat. Kalau disebutkan maulid, itu waktu kelahiran. Waktu kelahiran. Awas, hati-hati nih ya, hati-hati. Ada kemarin saya lihat tulisan begitu bersemangat, Masya Allah, panjang-panjang nulis, ternyata salah paham, pahamnya salah. Ya. Maulid itu ulang tahun, bukan ulang tahun maulid itu. Bukan ulang tahun, bukan peringatan ulang tahun maulid itu. Ingat baik-baik, kalau pakai peringatan itu pakai Idul Milad, ya, hari kelahiran, peringatan hari kelahiran, ulang tahun. Tapi kalau cuma maulid itu waktu kelahirannya. Awas, hati-hati ya, hati-hati dalam memahami sesuatu. Kita masih detil dan jeli dalam memahaminya. Jadi kalau disebutkan maulid itu waktu kelahirannya. Kalau disebutkan maulud itu artinya bayi yang lahirnya. Bayinya yang dilahirkan. Nabinya. Kalau dalam konteks nabi. Jadi kalau disandingkan dengan kalimat maulidun nabi artinya waktu lahirnya nabi. Jelas ya? Kalau maulud nabi itu artinya nabinya, nabi yang dilahirkan. Jelas? Saya ulang, maulid apanya? Waktunya. Kalau maulid nabi artinya apa? Waktu nabi dilahirkan. Baik, maulud artinya apa? Nabinya. Kalau maulud nabi artinya apa? Nabinya yang lahir. Jelas sampai sini? Sudah. Ya, selesai pembahasan secara bahasanya. Nah sekarang, apa hukumnya maulid Nabi? Maulid Nabi nggak ada hukumnya. Karena waktu lahirnya Nabi, bagaimana kita bisa melekatkan hukum pada waktu lahirnya Nabi? Lahir ya lahir. Jelas ya?
Ustadz, apa hukumnya maulid Nabi? Antum kenapa? Apa hukumnya waktu lahirnya antum? Hah? Antum lahir apa hukumnya? Kapan antum lahir? Ustaz, kapan antum lahir? 11 September. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya saya lahir? Lahir ya lahir. Jelas ya? Jadi kelahiran seseorang itu nggak ada hukumnya. Qadar Allah yang menjadikan dia terlahir. Dan dengan kelahiran itu dia punya misi dalam kehidupan. Mencari bekal untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bertanya hukum kelahiran seseorang, lahir ya lahir. Nggak ada hukumnya di situ. Paham ya? Hukum itu terletak pada perbuatan seseorang, bukan pada kelahiran seseorang. Ketika dia berbuat dengan aspek kesadarannya, maka muncul hukum di situ. Awas, antum pun mesti belajar tentang hukum. Jangan salah menyebutkan hukum. Hukum terletak pada perbuatan, bukan pada benda, dan bukan terletak pada waktu. Jadi ketika ada perbuatan melekat pada benda dan waktu itu, maka muncul hukum. Apa hukum gelas? Halo? Tidak ada hukumnya. Tapi kalau menyebutkan apa hukum gelas yang menampung kemudian barang yang haram yang digunakan gelas ini melakukan perbuatan haram, baru muncul haram. Apa hukumnya gelas yang digunakan untuk melempar orang lain? Haram hukumnya. Apa hukumnya gelas yang digunakan menampung air minum untuk diminum dalam keadaan yang sehat? Sunnah hukumnya. Jelas ya? Apa hukumnya golok? Golok digunakan apa? Kalau digunakan menyembelih hewan kurban, maka jadi sunnah hukumnya. Kalau golok digunakan untuk menyakiti orang lain, mengancam. Siapa nama kamu? Masya Allah pakai golok. Ya, hati-hati. Nah itu haram hukumnya. Jadi benda terletak kepada, maaf, perbuatan yang melekat kepadanya. Apa hukumnya hari kelahiran? Hari kelahiran gak ada hukumnya. Yang melekat hukum itu bagaimana menyikapi hari kelahiran itu. Itu poinnya. Paham ya? Ketika ada perbuatan melekat kepadanya, maka di situ ada hukum. Maulud itu bayinya, berarti nabinya. Apa hukum maulud? Apa hukumnya nabi? Nabi yang lahir gak ada hukumnya. Jadi kalau Anda menolak maulud dengan pengertian seperti ini, maka Anda keluar dari Islam. Kalau dalam hukum seperti ini, saya menentang maulid Nabi, berarti Anda menentang kelahiran Nabi SAW. Saya menentang maulud Nabi, berarti Anda berhadapan dengan Nabi, Anda musuh Nabi. Jadi kalau Anda dimaksudkan dengan kata maulud dan maulid, Anda tidak bisa menentangnya, bisanya menerima. Saya menerima. Menerima. Kenapa? Karena dalam pengertian bahasa, maulid itu artinya waktu kelahiran. Maulud artinya nabinya. Jangankan saya, siapa saya dibandingkan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa itu hidup 600 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nabinya belum ada. Nabi Isa sudah ada. Tiba-tiba, umatnya menduga, Nabi terakhir itu Nabi Isa. Karena Nabi Isa punya sifat yang mirip di ramalan kitab, yang mengatakan Nabi terakhir itu punya sifat baik dengan masyarakat lingkungan sosialnya. Dan Nabi Isa itu lembut luar biasa. Jangankan pada manusia, pada hewan pun itu lembutnya luar biasa. Jalan dengan muridnya. Di perjalanan kemudian ada aliran anak sungai melihat bangkai hewan. Sudah jadi bangkai, baunya luar biasa. Kata muridnya, guru, bau sekali bangkai ini. Kata Nabi Isa alaihi salam, Al-Masih, yang disebut oleh sementara orang dengan Yesus, itu Nabi, bukan Tuhan. Nabi beliau mengatakan, kata Nabi Isa, perhatikan, begitu putih sekali dan bersih giginya. Kata muridnya, Tuan Guru, kenapa Anda mengatakan demikian? Kata Nabi Isa, karena manusia hanya akan menyampaikan apa yang ada dalam benak pikirannya. Jadi kalau pikiran Anda kotor, Anda akan melihat bangkainya saja. Tapi kalau pikiran kita baik, kita akan mencari yang terbaik dari hewan itu. Bukankah dia ciptaan Allah? Bukankah dalam setiap ciptaan ada hikmah dan kebaikan? Perhatikan bagaimana putih bersih giginya. Jadi kalau bangkai saja bisa menjaga kebersihan gigi, kenapa kamu yang masih hidup tidak mesti? Ya minimal, kamu jaga perasaan. Minimal jaga perasaan, kan? Tapi itulah luar biasa. Di sini sering diambil hikmah bahwa teko akan mengeluarkan isi tekonya. Isinya kopi, keluar kopi. Isinya air bening, keluar bening. Isinya susu, keluar susu. Demikian juga kita. Bayangkan, Nabi Isa bukan hanya pada manusia. Pada hewan yang telah jadi bangkai pun, itu mohon maaf, kalimatnya dan sikapnya begitu indah, luar biasa. Maka diduga oleh kaumnya itu Nabi dan Rasul yang terakhir. Saat mendengar kalimat itu, kata Nabi Isa, bukan saya. Nabi terakhir punya sifat sama seperti saya dalam hubungan dengan makhluk. Jadi bukan cuma dengan manusia, dengan hewan, jangan sakiti. Kalaupun menyembelih, jangan sakiti hewannya. Makanya Nabi ini akan memberikan isyarat-isyarat yang sangat indah. Masya Allah. Pada tumbuhan, dia jaga. Tapi Nabi yang terakhir ini punya keunggulan yang tidak bisa disaingi oleh Nabi-Nabi lainnya. Apa itu? Ibu bapak sekalian, tingkat kedekatannya dengan Allah luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Dalam bahasa Arab, tingkat kebaikan yang terkait dengan makhluk secara sosial, itu kalau satu kebaikannya disebut dengan Mahmud. Tapi kalau banyak kebaikannya disebut dengan Muhammad. Muhammad. Tapi kalau hubungan dengan Allah, ya dengan Khalik,
Kalau punya tingkat hubungan yang baik, satu sisi saja disebut hamid namanya, hamid. Antum rajin tahajud, tapi belum konsisten puasa sunnah, maka antum namanya hamid. Perempuannya hamidah. Misal ada perempuan namanya Wanda, pakai hamidah, Wanda hamidah. Ya, itu artinya yang dekat dengan Allah. Jadi kalau ada yang namanya Wanda hamidah, jauh dari Allah. Ya, kemudian pendapatnya menyimpang dari ketentuan Allah, masih diingatkan. Anda hamidah, Anda dekat dengan Allah, maka tidak layak mengeluarkan statement yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hamid, awas, hamid, nama Anda hamid. Misal namanya Fahmi, Masya Allah, Hamid Fahmi Zarkashi, Masya Allah. Itu artinya hubungan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perempuannya Hamid, laki-lakinya Hamid, perempuannya Hamidah, Masya Allah. Paham sampai sini? Kalau bentuk superlatif, banyak ibadahnya, tahajudnya, sedekahnya, puasanya, segalanya, maka Masya Allah berubah kalimatnya. Dari kata Hamid jadi Ahmad. Ahmad. Maka Nabi Isa tidak menyebutkan kalimat Muhammad, tapi menyebutkan kalimat Ahmad. Karena kalau disebutkan kalimat Muhammad, nilainya serupa dengan beliau. Punya nilai kebaikan yang sama. Nabi Isa baik pada hewan, Nabi Muhammad baik pada hewan. Kata Nabi, lihat, kalau Nabi Isa sudah jadi bangkai, Nabi Muhammad ketika hewan akan disembelih pun, disembelih, kata Nabi jangan sakiti dalam penyembelihannya. Tajamkan dulu pisaunya. Ketika menyembelih, jangan lakukan berkali-kali. Kata Nabi, tajamkan, begitu andu kemudian sembelih, seketika selesai. Cari urat yang membuat cepat darahnya keluar. Nabi itu. Dan dalam menajamkan itu, antum jangan memperlihatkan depan hewannya. Tidak boleh. Kandidat selanjutnya, siap-siap ya. Masya Allah, tidak boleh. Awas saat kurban tuh. Kadang suka lupa antum tuh. Ya di bawah sini, ini masih begini-begini tuh. Itu menyakiti hewan secara psikologis. Nggak boleh, nggak boleh. Ya, awas. Ya, tayyib. Tumbuhan, lihat. Tumbuhan. Nggak boleh dalam keadaan perang. Perang itu kan luar biasa dahsyat. Emosi memuncak, segalanya ada. Tapi Nabi katakan, jangan rusak tanaman. Dahsyat, cuma dalam Islam. Itu yang 212 tahun lalu itu, Masya Allah, nggak ada yang nginjak rumput, nggak injak macam-macam. Ya, itu yang kameramen yang nginjak rumput tuh. Ya, kameramen nginjak rumput tuh. Yang kameramen begitu diinjak, dimunculkan di media gitu kan. Wah, tapi lihat betapa rapi, bersih. Itulah Islam. Tapi jangan cuma 212 saja. Ya, 312, 412, 484 dan sebagainya. Jadi, semua yang ada setiap hari kita jaga. Ada tumbuhan, jaga. Yang praktekkan negara lain. Di New Zealand ada tumbuhan, antum sedang ngidam, papa pengen daun itu, tunggu sampai jatuh. Nggak bisa diambil. Begitu diambil, denda. Padahal yang punya teorinya Islam. Tapi hubungan dengan Allahnya itu bukan Muhammad, tapi Ahmad. Makanya Nabi Isa mengatakan, wa mubasysyara bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saya kasih kabar gembira. Rasul terakhir bukan saya. Tapi seseorang yang nilai ibadahnya lebih daripada saya. Jaminan surganya sudah ada. Bahkan turun surah kepadanya. Inna a'tainakal kautsar. Dirinya dijaga dari kesalahan, maksum. Sifatnya luar biasa baik. Tapi itu tidak menghentikan dia untuk mendekat kepada Allah dengan sifat yang luar biasa. Kata Sayyidah Aisyah di Al-Bukhari, nomor hadis 2010 sampai 2012. Ya Rasulullah, alam takun ma'suban. Alam takun madmunan. Lima hakadha. Kenapa sampai bengkak-bengkak begini Anda tahajud? Bukankah Anda dijamin masuk surga? Dijaga dari kesalahan. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Apa aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tahajudnya sampai bengkak. Nabi, Rasul, ahli surga, dijaga dari kesalahan, tidak ada hisabnya, masih mau tahajud sampai bengkak kakinya. Ditanya oleh istrinya, kenapa sampai begini? Kata beliau, ringan saja. Nggak boleh aku bersyukur. Masya Allah, ada orang Nabi bukan, Rasul bukan. Surga belum ada jaminan, amal berantakan, hisab menegangkan. Masya Allah, bangun mata bengkak. Kaki biasa. Tahajud tidak subuh lewat. Ini Masya Allah. Cita-cita surga Firdaus. Luar biasa. Makanya Nabi Isa mengatakan Ahmad bukan Muhammad. Dan ini bukan isyarat Nabi baru. Karena nama yang melekat pada Nabi terakhir semuanya sifat. Bukan nama zat. Ini bukan melegalkan ada seorang bernama Nabi baru datang kemudian namanya Ahmad. Bukan. Kata Nabi, saya Nabi terakhir. La Nabi ya ba'di, nggak ada Nabi setelah saya. Jadi nggak ada istilah Ahmadi. Pengikut Ahmad nggak ada. Ya, dalam arti pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi clue persoalan kita terkait dengan pertanyaan ini, Anda bisa bayangkan, Nabi Isa 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ikutan bahagia dengan kelahiran Nabi. Sampai kebahagiaannya diungkapkan pada umatnya. Saya kasih kabar gembira ya. Nggak mungkin orang kasih kabar gembira perasaannya sedih. Kenapa saya kasih kabar gembira? Nggak ada. Kasih kabar gembira itu dalam keadaan bahagia hatinya. Kalaupun menangis, tangisan kebahagiaan. Anda bisa bayangkan, Nabi, Rasul, mukjizatnya hebat. Sekali usap, penyakit sembuh. Menghidupkan orang mati, keduanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bahagia dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Antum nabi bukan, rasul bukan. Maaf, tidak punya mukjizat seperti Nabi Isa. Mayat dipanggil-panggil nggak bangun, diusap penyakit makin sakit. Tuh, lalu antum tidak bahagia dengan kelahiran Nabi, antum siapa? Nabi Isa aja bahagia, masa antum bukan Nabi tidak bahagia? Dan hebatnya, ada orang bisa bahagia, nabinya belum lahir. Biasanya sifat bahagia dalam kelahiran itu setelah bayinya lahir, bukan sebelum lahir. Alhamdulillah. Akhi, kenapa antum? Alhamdulillah, saya punya anak laki-laki, namanya Abdurrahman. Kapan? Nanti setelah menikah. Ini Masya Allah. Nikah aja belum, kenapa bisa memberikan kabar gembira? Antum kenapa, akhi? Itu dia, akhi boy tiba-tiba seperti itu. Orang bingung. Akan bubar pengajian kalau ustadznya begitu. Ya. Jadi, mustahil ada orang memberikan kabar gembira ketika bayinya belum lahir. Tapi kemuliaan Nabi Muhammad SAW menjadikan seorang Nabi Isa belum lahir, nabinya sudah merasakan gembira dan memberikan kebahagiaan pada umatnya. Kalau bukan Nabi Muhammad, mustahil. Ada kemuliaan tersendiri bagi Nabi Muhammad SAW. Setiap Rasul menantikannya. Nabi Isa menantikan. Masa antum tidak menantikan itu? Jadi kalau ada orang menolak maulid dalam arti waktu kelahirannya, maka dia telah ingkar pada Nabi Muhammad SAW. Maulud Nabi Ibrahim AS. Antum kenal Nabi Ibrahim? Oh, Masya Allah. Luar biasa. Dimanapun Anda berada, memang hari ini banyak orang berkumpul di Monas untuk bermunajat kepada Allah. Tapi tidak harus menjadikan kita menjadi tidak fokus. Di sini ada yang kenal Nabi Ibrahim. Alhamdulillah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam, keduanya meninggikan bangunan Ka'bah. Setelah selesai bangunan Ka'bah ditinggikan, keduanya berdoa di samping Ka'bah. Apa doanya? Doa maulud. Lahirnya, bayinya. Nabi terakhir yang lahir di samping Ka'bah, yang ditinggikan oleh keduanya. Ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, ayat 127-nya. Setelah selesai meninggikan bangunan pondasi Ka'bah ini, keduanya berdoa di samping Ka'bah. Di antara doanya ayat 129-nya. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon utus seorang rasul dari kalangan mereka di tempat ini yang lahir di sekitaran ini. Jadi ada rasul yang lahir di dekat sekitaran Ka'bah. Hasil penelitian tidak ada rasul satupun yang lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, silahkan cek. Kami baru kembali dari sana dan sampai sekarang tempat dilahirkannya masih ada dan disamarkan dalam bentuk museum. Ya, di bawahnya ada perpustakaan Al-Maktabah Qadimah. Di kalau antum dari Zamzam di sini, ini As-Saffah. Ya, nyebrang sedikit ini Istana Raja, jalan jarak cuma 15 meter ke sini kurang lebih. Lurus ke sini, kemudian belok langsung ke sebelah kanan. Di sini ada jembatan ke atas, ke lantai yang ketiga, ya, naik ke sini. Kemudian di sini antum langsung belok ke pintu sini. Ini ada Babul Ajjad, bab yang ke pintu ke-25. Ini bab Ismail, pintu ke-26. Antum lurus saja ke sini, jangan belok sini, jangan belok sini. Di sini kemudian ada gate lurus King Abdul Aziz, yang pertama di sini. Ya, antum belok kanan sini, lurus sekitar 30 meter dari sini, sebelah kanan ada pos satpam. Di atas pos satpam ada kamera CCTV 1. Dari sini antum jalan sampai ujung, di ujung sini, dari sini ke sini ada 35 kipas di atas. Pas di ujung sini. Kemudian ambil lurus ke sini, di sini ada bab Ali, ini masih dibuka, babus salam ini ditutup, di sini sebelumnya babun Nabi. Kemudian ambil tarik garis lurus dari babus salam ke sini, dari jarak sini ujung ke sini, ya ada sekitar 200 meter. Ke ujung sinilah, di sini ada bangunan warna krem di sini. Di sampingnya ada tempat ngambil air Zam-Zam dengan menggunakan keran. Jadi kalau punya girigen, ingin ngambil banyak, jangan nyusahin orang ngambil di, misalnya di termos-termos yang besar itu. Ngambil dari sini, itu ada keran langsung. Dan gratis di situ. Ya, beli kompannya sekitar 5 real, antum ambil dari situ, masukkan airnya, bisa bawa ke hotel. Isi kapan bolak-balik di sini. Sampingnya persis, ini tempat Nabi dilahirkan. Ini maulud Nabi, bayinya lahir di sini. Ya, bayinya lahir di sini. Cuman disamarkan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi supaya tidak dikultuskan tempat ini. Karena begitu pernah ada yang tahu ini, banyak salah ibadah. Kan Ka'bahnya di sini, sholatnya ngadep ke sini. Betul Pak, Bu, pernah terjadi. Makanya kalau antum lihat, dari ujung saya sudah kelihatan. Dari ujung sudah ada di sini warna biru. Ya, ada tulisan di situ, ada gambar dicoret. Ada gambar orang sedang ruku ke situ. Ada sorban dan sebagainya. Ada tulisan di situ, jangan beribadah menghadap ke sini. Karena ini bukan kiblat, haram hukumnya. Dan ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu, plus bahasa Indonesia.
Artinya ada orang Indonesia juga yang salah ke sini. Ya. Kalau tidak mustahil ditulis pakai bahasa Indonesia. Nggak ada tulisan bahasa Cina, bahasa Jepang dan yang lainnya. Ya. Nah, jadi ini kemudian dicoret, tapi tidak mencoret tentang situs pernah lahir di sini Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya doa dua nabi tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dan tahukah Anda, keduanya berdoa jauh sebelum kedatangan Nabi Isa. Saya pernah katakan 30 generasi sampai Nabi Ibrahim, tadi Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas AS, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarif, bin Ya'ruf, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS. 30 generasi. Ulangi Mas Boy. 30 generasi. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Ismail alaihi wassalam, ya sampai kemudian ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa bayangkan enggak? Dua orang nabi, dua orang rasul. Gelar yang pertama Ibrahim alaihissalam Khalilullah, yang paling dekat dengan Allah. Jaminan surganya ada. Nabi Ismail disebut dengan gulamun halim oleh Al-Quran, yang paling perasa, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua orang nabi paling dekat dengan Allah, disayang Allah, dijamin masuk surga. Inspirasi kisahnya sampai kita ke sekarang mendoakan kepada Allah tentang maulud Nabi, sehingga lahirnya Nabi Muhammad SAW 30 generasi setelahnya. Antum, Nabi bukan, Rasul bukan, tidak sedekat keduanya dengan Allah, jaminan surga nggak ada, hisab menegangkan, amalan berantakan. Kisah hidup antum belum tentu jadi inspirasi di masa depan. Sekarang pun tidak. Tiba-tiba antum menolak maulud, antum siapa? Kalau antum menolak maulud berarti antum menolak Nabi SAW dalam pengertian baiknya. Jelas ya? Jadi kalau kemudian ada disebutkan maulid dan maulud, itu artinya maulid waktu kelahiran, maulud bayi yang dilahirkan. Sekarang bagaimana menyikapi maulid dan maulud itu? Saya tahu nabinya dilahirkan, nabinya sudah ada. Jelas ya? Maka kemudian saya pun tahu waktu kelahirannya. Bagaimana kemudian menyikapi itu semua? Maka Masya Allah, Quran surah ke-11 tadi, 10 tadi, Yunus, ayat 57 sampai 58. Kalau sampai kemudian ke 58-nya, faliyafrahu. Gembira antum. Gembira, bahagia, silahkan. Ya, maksud tidak gembira, Nabi Isa gembira, kita tidak gembira. Ya, Nabi Ibrahim gembira, kita tidak gembira. Nabi yang tidak melihatnya gembira. Masa kita yang mendapatkan bagian Nabi tidak gembira? Jelas ya? Nabi yang mengharapkan hadir saat kedatangannya, gembira. Kita yang mendapatkan kedatangan beliau walaupun tak mampu melihatnya, dan kita menjadi umatnya, masa tidak gembira? Umat dulu bukan bagian umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak hadir di zamannya. Gembira dengan berita kedatangan Nabi Muhammad, padahal nabinya belum datang. Masa kita yang jadi umatnya, yang nabinya telah kemudian kita dapati, walaupun tidak melihatnya, masa kita tidak ikutan gembira? Maka pertama kita mesti gembira. Maka yang kedua, bagaimana mengekspresikan kegembiraan itu? Maka contoh-contoh dari Nabi SAW, bagaimana mengekspresikan kegembiraan-kegembiraan dengan Nabi SAW itu, pertama Nabi sendiri menyikapi hari kelahirannya dengan berpuasa. Di hari Senin. Jelas ya? Ini bagi Nabi sendiri pribadinya. Nanti jadi hukum untuk kita. Maaf, saya akan tafsirkan lebih luas karena ini jadi hukum-hukum turunan. Ketika Nabi puasa di hari Senin ditanya, ya Rasulullah kenapa engkau puasa? Kata Nabi, dzaka yauma wulidtu. Bima makna? Ini adalah hari aku dilahirkan. Hari aku dilahirkan. Jadi ini hukum kelahiran. Kalau antum misalnya masuk pada hari dilahirkan, boleh antum ikuti sunnah Nabi SAW. Apa sunnahnya? Puasa. Puasa. Kenapa puasa? Nabi SAW mencontohkan puasa. Hari Senin beliau puasa. Ketika antum puasa Senin, bukan cuma puasa sunnah, tapi ada nilai di situ. Nah, kalau hari lahirnya antum bertepatan dengan hari yang tidak diperkenankan puasa, seperti Jumat misalnya, hari kita bahagia, maka kata para ulama, ambil hikmah dari nilai puasa itu. Puasa itu kan dua hikmahnya. Satu, meningkatkan ibadah yang baik. Kedua, mencegah maksiat. Silahkan cek, bukankah saat puasa ibadah antum meningkat? Silahkan cek, saat puasa. Jangankan yang fardu, yang sunnah dikejar kan? Jangankan koran yang dibaca, Al-Quran dibolak-balik. Maksiat ditekan, tidak ada orang puasa maksiat. Tidak ada. Ya, bahkan pelaku maksiat pun saat puasa, libur maksiatnya. Minimal takut batal puasanya. Jangankan maksiat, maaf, mencela orang pun dia tahan. Berdusta dia tahan. Jam 5 bu, tinggal 1 jam mau buka. Dicela orang habis-habisan. Oh, nggak balas dia. Kenapa nggak balas? Kan biasanya antum keras. Habis maghrib. Oh, habis maghrib. Luar biasa. Habis maghrib tuh. Begitu maghrib lupa. Habis maghrib lupa. Ya, kenapa? Dia jaga. Jadi hikmah orang puasa itu kalau sudah puasa, ibadahnya meningkat, maksiatnya hilang.
Jadi kalau antum ikut rajin puasa, ibadah tidak meningkat, maksiatnya tetap ada. Ada yang salah dengan puasa antum. Makanya ketika datang hari kelahiran, sebetulnya yang paling tepat, kalau antum bertepatan dengan waktu-waktu sunnah puasa, antum puasa. Senin, antum puasa. Tapi kalau tidak bertepatan dengan waktu itu, hikmah puasa yang antum ambil. Antum koreksi diri sampai dengan hari kelahiran itu, berapa banyak ibadah sudah antum kumpulkan, berapa maksiat antum harus tangisi. Itu hikmah terbesarnya. Bukan rame-rame. Tiup lilinnya. Masya Allah, lilin ditiup, maksiat terus muncul. Apa faedahnya? Kasihan lilin tuh, udah dibakar, ditiup, dengan antum yang salah. Paham ya, teman-teman sekalian? Nah, sekarang bagaimana para sahabat menyikapi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyikapi keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma lahirnya, tapi setiap kedatangannya. Nabi datang dari Madinah, dari Mekah ke Madinah disambut oleh para sahabat yang ada di sana. Nabi datang dengan perang Tabuk, dari perang Tabuk disambut oleh para sahabat di sana. Tala al-badru alaina min thaniyatil wada'i, wajaba syukru alaina bada'alillahi da'i. Masya Allah, disambut dengan madid. Bukti kesenangan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Hasan bin Thabit, buat puisi-puisi memuji Nabi. Seperti Zuhair bin Abi Salma, tadinya musuh Nabi, begitu masuk Islam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lagi kemudian menghormati Nabi dengan kedatangannya, dengan mengikuti Nabi kemanapun. Nabi mencontohkan, amalkan. Nabi mengajarkan, ikuti. Masya Allah. Begitu Nabi meninggal, diabadikanlah kemudian nilai-nilai penghormatan itu. Ada yang menulis sejarah tentang Nabi. Ada yang menulis pujian kepada Nabi dalam bentuk sholawat. Ada yang menulis tentang amalan-amalan Nabi. Ada yang menulis tentang pengajaran-pengajaran Nabi. Dikumpulkan dan sampailah itu kemudian kepada kita semuanya. Dan itulah cara terbaik menyikapi tentang maulud dan maulid. Apa cara terbaiknya? Keluarkan ayat-ayat Qur'annya. 1. Quran surah ke-33 ayat 21-nya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri teladan terbaik untuk kita. Maka jika antum misalnya hadir momentum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf, biasanya kalau ada momentum-momentum tertentu orang bersemangat untuk mengingatnya. Silahkan cek. Hari pahlawan, ingat para pahlawan. Hari pahlawan berakhir, tidak ingat lagi. Hari kemerdekaan, ingat sampai pinang dipanjat-panjat. Begitu dipanjat, kenapa panjat pinang? Masya Allah, menghormati pahlawan. Hari pahlawan sampai naik panjat pinang. Luar biasa. Ada yang tarik tambang, ya, menghadirkan energi para pahlawan. Antum bisa bayangkan, momentumnya ada. Begitu hilang itu semua, tiba-tiba hilang lagi kemudian ingatan kita. Artinya, selalu ada momentum untuk mengajak kita mengingat sesuatu. Begitu Ramadan, ingat lagi amalan. Hilang Ramadan, hilang lagi kemudian amalan. Nah, jadi apa yang terbaik dihadirkan? Ketika ada momentum itu, maka para ulama kemudian mencoba untuk menampilkan nilai-nilai tadi untuk mengembalikan kita pada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditulislah kemudian sirah-sirah Nabi, disampaikan untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung mereka ingat, disampaikanlah pengajaran-pengajaran tentang Nabi. Disampaikan ada pujian-pujian salawat kepada Nabi. Kalau yang dimaksudkan tentang nilai-nilai ini, maka dari dulu sudah ada. Sudah ada. Dan yang sudah ada ini tidak dibatasi dengan waktu. Bukan muncul Rabiul Awal saja. Rabiul Awal ke Safar, datang lagi itu. Safar sebelumnya Safar, Rabiul Awal, kemudian ke Rabiul Akhir, muncul itu. Ke Jumada, muncul itu. Jadi maulid itu tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulid. Maulud tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulud. Tapi kalau ada momentum bersamaan dengan waktu kelahirannya, kemudian kita hidupkan untuk mengenal kepada Nabi, dalam bentuk yang tadi disunahkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah ketika menghadirkan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal, maaf, dulu orang sudah terbiasa mengkaji tentang Nabi, menyampaikan risalah Nabi. Kemudian diisi misalnya, maaf dengan hal-hal yang bertentangan dengan keadaan-keadaan Nabi. Misal, saya ingin mengajarkan tentang Nabi, tapi ketika mengajarkan tiba-tiba mengatakan pada saat ini Nabi pun datang bergabung bersama kita. Itu yang tidak kita sepakati. Jelas ya? Misal yang kedua, antum nih, mohon maaf, kerja di instansi. Bertepatan dengan Maulid Nabi, kita adakan peringatan. Padahal antum cuma ingin mengeluarkan anggaran saja dari situ. Itu bid'ah. Bid'ah. Mengeluarkan anggaran, sekedar hanya ingin dapat anggaran untuk dalam momentum Maulid Nabi, itu yang bid'ah. Maulid bukan makan-makan. Jadi kalau antum mengadakan Maulid Nabi hanya sekedar untuk makan-makan, itu yang bid'ah. Tapi kalau antum ingin belajar menghadirkan momentum itu untuk mengisi ta'lim, sama aja dengan ta'lim kita sekarang. Apakah ada hadis Nabi mengatakan ta'lim khusus di hari Ahad jam 8 pagi sampai jam 10? Tidak ada. Di ta'lim kita bid'ah ini. Jadi kalau antum pahami setiap yang tidak ada contohnya itu bid'ah, Masya Allah, maka akan ada banyak bid'ah dalam kehidupan. Mushaf itu bid'ah, karena nggak ada contohnya zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bid'ah, karena antum tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan langsung menilai bahwa setiap maulid itu bid'ah. Bukan. Kalau momentum itu ingin diisi dengan ta'lim,
ingin memperkenalkan Nabi, ingin mengajarkan syariat-syariat Islam, maka itu tidak ada masalah. Itu mengamalkan petunjuk-petunjuk ayat, bukan mengkhususkan di waktu itu, bukan. Karena ta'lim itu dibuka di setiap waktu. Tapi menjadikan waktu itu untuk momentum, karena setiap orang sedang ingat Nabi pada saat itu. Das ya? Kapan lagi kita mendapati orang ingat Nabi? Maka ajarkan itu dan pesankan pada saat itu. Teman-teman, jangan cuma pada waktu ini ya, setiap waktu kita amalkan ingatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya kalau diundang, Ustadz ada maulid Nabi, saya datang untuk ceramah. Untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah ritual-ritual saya tidak ikutan. Makanya paham, begitu saya datang pas ceramah. Ceramah, saya berikan ceramahnya. Nabi begini, apa itu maulid? Allahu alam. Bukan Allahu alam, kan antum bikin spanduknya di sini. Apa itu maulud? Maulud. Bukan maulud. Maulud itu begini, maulid itu begini. Ketika kita terangkan, kita sampaikan, Masya Allah. Antum tahu apa yang terjadi? Mereka mulai sholat dengan baik, masjidnya mulai ramai. Besoknya tidak ada ramai-ramai lagi. Begitu ada maulid, ceramah lagi. Ternyata ceramahnya nggak sampai maulid lagi. Besoknya ceramah lagi. Ahadnya ada waktu taklim. Dan itulah cara terbaik untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jangan seketika, ini maulid bid'ah. Masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang bikin perbandingan begini. Maulid Nabi, maulid. Zaman Nabi tidak ada coret. Zaman sahabat tidak ada coret. Zaman tabi'in tidak ada coret. Zaman ini ada. Lalu diserupakan yang ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret. Zaman sahabat coret. Ya, zaman tabi'in coret. Zaman ulama coret. Zaman antum ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalilnya, lihat pemahamannya, lihat turunan-turunan fikihnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras ini jadi? Padahal contoh nggak ada. Dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan. Nabi zakat pakai beras. Temukan. Kalau antum menemukan, Masya Allah saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masuk surga tanpa hisab. Tiap hari saya doakan. Tidak cukup dengan amin. Cari dulu. Cari di setiap hadis Nabi zakat pakai beras. Saya sampaikan pada antum, sampai kiamat kurang 2 hari, antum nggak akan temukan. Sehari lagi buat sadar, ngapain nyari? Ya. Karena Nabi tidak pernah bersentuhan dengan beras. Silakan cari di kitab hadis palsu pun, sepalsu-palsunya nggak akan ditemukan. Capek pemalsu hadis mengarang hadis palsu tentang itu. Nggak akan didengar, nggak akan dilihat. Kenapa? Karena tidak ada. Ya, kata Muawiyah, hadza irqun, itu makanan pokok. Nabi zakat pakai kurma, pakai gandum. Ya, lihat, karena itu makanan pokoknya. Makanya setiap makanan pokok yang digunakan, kata para ulama, mendekati kaidah usul fikihnya. Lihat, kaidah usul fikih diambil di sini. Setiap yang punya keserupaan dengan itu, sekalipun teksnya tidak jelas langsung menunjuk, itu ada isyarat, namanya qarinah namanya. Kalau ada isyarat menunjukkan kepada itu, maka boleh digunakan sebagai alternatif lain dari makanan pokok yang tidak didapati di masa kita dengan generasi yang berbeda. Tapi kalau makanannya sama di setiap generasi, dia zakatnya pakai itu. Makanya orang Arab sampai sekarang pakai kurma, ada yang pakai gandum. Kita makanan pokoknya bukan itu. Antum makanan pokoknya apa? Beras, Masya Allah, beras. Baik pemirsa, beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok ya. Ayam, bebek itu beras. Baik, makanan kita nasi. Dan nasi bersumber dari beras. Baik, nasi bersumber dari beras. Jadi kalau kita ingin zakat pakai beras, boleh tidak? Nah, lihat bagaimana cara pendekatannya. Dalil belum ditemukan aslinya. Seperti maulid tadi, menyikapi dengan taklim macam-macam, nggak ada nas aslinya. Tapi korinahnya ditemukan, sama-sama makanan pokok, sama-sama taklim, sama-sama meminta untuk ikut ajaran, sama-sama mereka ingat tentang Nabi SAW. Maka semua hukum itu kita terapkan, jadilah hukum terapan dalam kehidupan kita. Paham? Dan itu tidak disebut dengan bid'ah. Jelas ya? Bid'ah. Alhamdulillah. Tapi kalau yang rame-rame tadi, yang tidak jelas ya, hanya menghabiskan anggaran, makan-makan tidak karuan, meyakini ini itu dan sebagainya, saya tidak sepakat dengan itu. Saya tidak sepakat. Allah Ta'ala alam bisawab.